Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safara Manerangkudi dari KM 801. Dan kali ini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Creative Thinking Prodi PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Oke, jadi soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang lateral thinking? Dan berikan contoh konkretnya dari pengalaman Anda sehari-hari. Oke, menurut saya lateral thinking adalah cara berpikir kreatif dengan mencari solusi dari arah yang tidak biasa. Jadi kita tidak terpaku pada satu cara yang umum, tapi berani melihat masalah dari sudut pandang lain. Setelah lateral thinking ini diperkenalkan oleh Edward de Bono, seorang pakar kreativitas. Ia menjelaskan bahwa lateral thinking membantu kita keluar dari pola pikir yang kaku dan menemukan ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Contoh konkret yang biasa kita lakukan sehari-hari salah satunya tugas kelompok bagi kita mahasiswa Unsia yang belajar secara jarak jauh. Agak sulit ya untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Namun daripada maksa bertemu langsung, tugas-tugas yang diberikan bisa dibagi lewat chat atau dikerjakan masing-masing, lalu nanti ujungnya akan digabungkan. Tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Soal nomor 2, menurut Anda, mengapa kita harus kreatif? Jadi, kenapa sih kita harus kreatif ya? Kita harus kreatif karena kreativitas membantu kita menyelesaikan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan menghasilkan ide-ide baru. Kreativitas itu bukan hanya soal seni, tapi juga cara kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sudarma, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide atau solusi dari hal-hal yang sudah ada. Artinya, semua orang bisa kreatif jika mau melatihnya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara Anda dalam mengaktifkan otak kreatif Anda? Oke, cara saya mengaktifkan otak kreatif adalah dengan membiasakan diri berpikir terbuka atau open-minded dan tidak takut salah. Saya percaya ide yang terlihat sederhana bisa berkembang jadi sesuatu yang menarik. Beberapa cara yang biasa saya lakukan adalah brainstorming, cari inspirasi dari sumber yang berbeda atau tidak terpaku pada satu sumber, lalu mengembangkan ide tersebut secara bertahap. Atau kalau bisa juga meminta pendapat dari orang terdekat atau orang yang kita percayai. Intinya, hal terpenting dari semua itu adalah tidak takut salah. Karena ide baru seringkali lahir dari mencoba hal yang belum pernah dicoba orang lain. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan anti kompetisi? Berikan contoh konkret yang Anda ketahui. Menurut saya, anti kompetisi adalah sikap berpikir kreatif yang tidak menjadikan orang lain sebagai pesaing, tapi sebagai partner atau kolaborasi. Fokusnya bukan siapa yang paling unggul, tapi bagaimana ide bisa berkembang bersama. Dalam proses kreatif, terlalu banyak persaingan justru bisa membuat orang takut menyampaikan ide. Karena itu, sikap anti kompetisi mendorong keterbukaan dan kerjasama. Contoh konkret yang ada, salah satunya kolaborasi antara Antam dan Freeport. Dua perusahaan besar ini membuat kerjasama untuk menjual beli emas mentah yang sudah diproses supaya bisa diproses lebih jauh di dalam negeri. Pada 7 November 2024, Antam dan Freeport menandatangani perjanjian kerjasama untuk menjual dan membeli emas dengan tingkat kemurnian 99,99%. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat industri pengelolaan emas di Indonesia sehingga tidak terus-menerus bergantung pada impor bahan baku. Freeport Indonesia kemudian mulai mengirim emas batangan hasil prosesnya kepada Antam. Contoh ini menunjukkan bahwa daripada dua perusahaan ini berkompetisi satu sama lain tentang siapa yang lebih unggul, mereka justru berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, yakni memperkuat produksi emas dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Oke, mungkin itu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Creative Thinking kali ini. Dari saya, Safara Manerangkudi mengucap terima kasih banyak dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.